Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Abu Al-Haytham bin Atayhan, sahabat Ansor, yang pertama beriman. Abu Al-Haytham bin Atayhan adalah seorang sahabat Ansor dari kabilah Aus. Ia turut serta dalam peristiwa besar, yaitu Baiat Aqobah bersama 70 sahabat Ansor lainnya. Bahkan dia salah satu pimpinan Ansor yang hadir di peristiwa bersejarah tersebut. Ia juga turut dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan semua peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasabnya, Abu Al-Haytham adalah kunyahnya. Sedangkan nama dan nasabnya adalah Malik bin Atayhan bin Malik bin Atik bin Amr bin Al-Aus Al-Ansari. Ada yang menyebutkan bahwa dialah orang pertama yang membayat Rasulullah di Baiat Aqobah II. Ibnu Ishaq mengatakan, Bani Najjar meyakini kalau Abu Umamah Asad bin Zurarah lah orang pertama yang membayat Nabi. Sedangkan Bani Abdul Ashihal mengatakan justru yang pertama adalah Abu Al-Haytham bin Atayhan. Memeluk Islam. Muhammad bin Umar mengatakan, Abu Al-Haytham adalah seorang yang membenci berhala sejak masa jahiliyah. Ia menjaga kesucian hatinya dengan menjauhi berhala-berhala itu. Dan ia meyakini tauhid. Dia dan Asad bin Zurarah adalah dua orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan Ansor. Keduanya memeluk Islam saat di Mekah. Lalu mereka tergabung dalam 8 orang pertama yang beriman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua beriman sebelum kaumnya. Dan Abu Al-Haytham termasuk 6 orang Ansor yang pertama berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Kemudian mereka datang ke Madinah dengan keislaman mereka, lalu menyebarkannya. Muhammad bin Umar juga mengatakan, Abu Al-Haytham juga hadir bersama 70 orang Ansar di Baiat Aqobah II. Ia termasuk salah seorang dari 12 pimpinan Ansor saat itu. Rasulullah mempersaudarakannya dengan sahabat Muhajirin, Utsman bin Mazun. Abu Al-Haytham turut serta di perang Badar, Uhud, Khandaq, dan semua peperangan yang diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan, orang Ansor yang pertama kali memeluk Islam adalah Asad bin Zurarah dan Zakwan bin Abdu Qais. Keduanya datang ke Mekah menemui Utbah bin Robiah. Utbah berkata pada keduanya, orang yang sholat ini menyibukkan kami hingga lupa banyak hal. Dia mengklaim dirinya seorang utusan Allah. Kemudian Asad bin Zurarah dan Abu Al-Haytham berbicara tentang tauhid di Yasrib atau Madinah. Zakwan bin Abdu Qais berkata pada Asad bin Zurarah tentang ucapan Utbah, ambil agama itu. Keduanya bersiap. Lalu pergilah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di Mekah, Rasulullah menawarkan Islam pada dua orang ini. Keduanya pun memeluk Islam. Lalu kembali ke Madinah. Di Madinah, Asad menjumpai Abu Al-Haytham bin Atayhan. Ia mengabarkan tentang keislamannya. Ia sampaikan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Al-Haytham dan mengajaknya beriman. Abu Al-Haytham menanggapi, sungguh aku bersaksi bersama bahwa dia adalah utusan Allah. Ia memeluk Islam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah serius untuk mengadakan perjanjian dengan orang-orang Ansor di Baiat Aqobah, beliau berdiri dan berbicara. Lalu membaca Al-Quran, menyeru mereka kepada Allah, dan memotivasi mereka untuk memeluk Islam. Beliau berkata, aku baiat kalian untuk berjanji melindungiku seperti kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Al-Bara bin Maruru menggapai tangan beliau. Kemudian berkata, iya, demi yang mengutusmu dengan kebenaran dan menjadikanmu seorang nabi, kami akan melindungimu seperti kami melindungi orang-orang yang bersama kami. Kami baiat Anda wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah ahli dalam peperangan dan ahli strategi. Hal itu terwarisi dari tokoh-tokoh kami kepada tokoh selanjutnya. Ucapan Al-Bara didengar oleh Abu Al-Haytham bin Atayhan. Ia ikut meyakinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sungguh kami ada hubungan dengan satu kelompok, maksudnya Yahudi Madinah. Namun kami putuskan hal itu. Ada kekhawatiran pada kami, setelah kami melindungi Anda dan memutus hubungan dengan Yahudi, lalu Allah menangkan dakwah Anda ini, kemudian Anda kembali pada kaum Anda dan meninggalkan kami. Rasulullah tersenyum lalu berkata, tidak. Darah dibalas dengan darah. Kehormatanku adalah kehormatan kalian. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Aku memerangi orang yang kalian perangi. Dan aku berdamai dengan orang yang kalian damai dengan mereka.
Maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian tumpah darah melindungiku. Balasan yang layak juga adalah tumpah darah melindungi kalian. Kalian memutus hubungan dengan Yahudi karena Yahudi menolak Nabi. Aku juga memutus hubungan dengan Quraisy yang menolakku meskipun mereka kerabatku. Kisah lainnya yang menceritakan tentang kebersamaan Abu Al-Haytham dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu hari atau malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, apa yang membuat kalian kedua keluar rumah di jam-jam seperti ini? Keduanya menjawab, rasa lapar, Rasulullah. Beliau berkata, aku juga demi yang jiwaku berada di tangannya, yang membuat aku keluar juga apa yang membuat kalian keluar. Mari kita pergi. Keduanya pun pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menemui seseorang Ansor. Ternyata sahabat tersebut sedang tidak di rumahnya. Saat istri sahabat tersebut melihat kedatangan orang-orang mulia ini, ia berkata, marhaban wa ahlan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mana si Fulan? Istrinya berkata, ia pergi mengambil air untuk kami. Lalu sahabat itu datang. Ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dua orang sahabatnya. Ia berkata, alhamdulillah, pada hari ini tak ada seorang pun yang memiliki tamu, semulia tamuku. Ia menghidangkan wadah berisi kurma segar, kurma kering, dan kurma basah. Lalu berkata, makanlah ini. Kemudian ia mengambil pisaunya untuk menyembelih kambingnya. Rasulullah berpesan, perhatikan, jangan sembelih yang bersusu. Ia menyembelihkan untuk tamu-tamu mulianya. Mereka pun menyantap hidangan daging kambing itu. Ditemani dengan setandan kurma dan minuman. Setelah kenyang, Rasulullah berkata pada Abu Bakar dan Umar, demi dia yang jiwaku berada di tangannya, kita pasti benar-benar ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat nanti. Kalian keluar rumah dalam kondisi lapar. Kemudian pula dengan merasakan kenikmatan ini. Siapakah sahabat yang menjamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhuma ini? Dialah, Abu Al-Haytham Malik bin At-Tayhan radhiyallahu anhu. Wafatnya, Abu Amr menukil kabar dari Al-Ashma'i, ia berkata, aku bertanya kepada kaumnya Abu Al-Haytham. Mereka berkata, ia wafat di masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ashma'i mengomentari, ucapan ini tidak dibenarkan. Sholih bin Kaisan berkata, Abu Al-Haytham wafat di masa kekhilafahan Umar. Yang lainnya mengatakan, ia wafat pada tahun 20 Hijriah. Al-Waqidi mengomentari, menurut kami, yang benar adalah ia terbunuh di perang Siffin dan berada di pihak Ali. Pendapat lain menyebutkan bahwa Abu Al-Haytham wafat tahun 21 Hijriah. Pendapat kebanyakan sejarawan, termasuk juga Ibnul Atsir, Abu Al-Haytham wafat di perang Siffin di pasukannya Ali.